Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel Kadada Kisah. Pada kesempatan kali ini teman-teman semua kita ingin berbagi tips dan tutorial yang terkait lapor pajak ya. Lapor pajak tahun kemarin, yaitu di laman pajak.go.id ya. Jadi teman-teman cari saja di browser pencariannya, bisa diketik saja pajak.go.id. Kita klik saja yang paling atas ya. Ketika sudah muncul, kemudian nanti akan diarahkan ke halaman beranda website pajak.go.id. Nah, kemudian yang perlu teman-teman persiapkan untuk lapor pajak tahunan ini adalah NPWP dan juga password untuk login di halaman website ini. Nah, untuk password dan juga NPWP-nya nanti dibuat setelah kita memiliki nomor EPIN-nya ya. Nah, untuk cara mendapatkan nomor EPIN-nya nanti cari di video sebelumnya ya, cara mendapatkan nomor EPIN. Baik, setelah itu kita juga yang tidak kalah penting yang perlu dipersiapkan adalah bukti potong pajak, baik itu dari bendahara ataupun kantor pajaknya ya. Nah, langsung saja kita langsung ke login untuk masuk ke akun pajak kita. Yang perlu dipersiapkan tadi adalah NPWP dan juga pasportnya ataupun sandinya yang sudah kita buat ya teman-teman. Oke, langsung saja kita masukkan kode keamanannya yang sesuai di sini. Nah, kemudian kita klik login. Nah, ini kita sudah masuk ke ataupun login di halaman website pajak ini, ataupun selanjutnya adalah kita langsung ke tahap lapor pajak ya. Tahap lapor pajak di bagian ini ya. Nah, di sini ada lapor ya. Kita klik saja yang garis 3 ini, kemudian ada bagian menu lapor ya. Kita klik saja. Kita tunggu. Kita bagian masuk ke e-filing ini ya. Nah, kita diarahkan ke e-filing.pajak.go.id ya. Kemudian kita tinggal melakukan, nah ini adalah tampilan daripada pelaporan kita di tahun-tahun sebelumnya ya. Nah, langsung saja untuk membuat pelaporannya kita bikin buat SPT ya. Buat SPT. Nah, kemudian kita mengisi formulir SPT-nya ya. Nah, kemudian kita mengisi formulir SPT-nya ya, Bapak Ibu. Kita mengisi formulirnya, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Kita klik saja tidak ya. Kalau ya, ya. Kalau tidak, tidak. Apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta ya? Kalau iya, iya. Kalau tidak, tidak ya. Nah, kalau kita mengklik ya Bapak Ibu, maka kita diarahkan untuk formulir yang 1770S. Kalau kita mengklik tidak, kita akan diberikan pertanyaan lagi, apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta. Nah, kenapa Bapak Ibu seperti ini? Kalau misalnya suami dan istri itu menjalankan kewajiban perpajakan secara terpisah, maka secara otomatis penghasilannya itu di atas misalnya untuk PNS ya, berarti di atas 60 juta ya. Maka formulir yang diisi adalah 1770S. 1770S ini teman-teman adalah untuk formulir pengisian yang penghasilan di atas 60 juta. Sedangkan untuk formulir yang kurang dari 60 juta, maka nanti akan diarahkan ke formulir 1770SS ya. Nah, seperti itu perbedaannya.
Kemudian kita klik saja ya, misalnya penghasilan bruto itu kurang dari 60 juta ya, maka kita klik iya ya. Nah, maka kita diarahkan ke SPT 1770 SS ya, apabila penghasilan kita kurang dari 60 juta. Seandainya penghasilan Bapak Ibu dalam setahun itu lebih dari 60 juta, maka kita diarahkan ke formulir 1770S ya. Nah, melihatnya di mana Bapak Ibu? Melihatnya di bukti potong pajak yang biasanya diberikan oleh bendahara ya, bendahara dinas. Nah, lihat saja Bapak Ibu, ini seperti ini ya formulirnya ya, kita berikan contohnya. Maka lihat saja di bagian penghasilan bruto ya. Penghasilan bruto ini Bapak Ibu ada di bagian jumlah penghasilan brutonya tertera di sini 49 juta sekian ya. Yang artinya Bapak Ibu berarti penghasilan kita dalam setahun itu kurang dari 60 juta. Kalau kurang dari 60 juta, maka kita mengambil formulir yang 1770 SS ya, ataupun kita memilih penghasilan selama setahun itu kurang dari 60 juta ya, kita klik ya, dan kita memilih SPT yang 1770 SS ya, seperti itu. Kemudian kita klik saja formulirnya Bapak Ibu. Kemudian di bagian selanjutnya, tahap selanjutnya kita pilih tahun pajaknya, kita pilih tahun 2022 ya berarti ya. Kemudian status SPT-nya normal. Kalau kebetulan kita kosongkan saja ya, karena ini masih pelaporan yang pertama. Kemudian kita klik selanjutnya. Nah, kemudian kita diarahkan lagi Bapak Ibu ke pengisian selanjutnya, pajak penghasilan bruto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan dan penghasilan. Nah, kita klikkan saja Bapak Ibu ya, dengan yang sesuai yang tertera di bukti potong pajak tadi, penghasilan brutonya ya. Penghasilan brutonya berarti 49.884.319 rupiah, itu yang kita tuliskan. 49.884.319. Nah, itu ya. Kemudian pengurangannya. Nol saja, penghasilan tidak kena pajak. Kalau ada diisikan ya, kita isikan ya, misalnya kawin ya, kita contohkan saja. Kawin anak 1, berarti kita pilih K2 ya, kalau anaknya 2 orang. Kalaunya 1 orang anak tanggungan berarti K1 kawin tanggungan 1 orang ya. Kalau misalnya memiliki 2 anak, kawin memiliki 2 anak berarti K2 kawin tanggungan 2 orang. Oke, kita klik saja. Kemudian penghasilan kena pajak tidak usah kita isikan, pajak penghasilan turutan tidak usah. Kemudian kita nihil statusnya, kita klik berikutnya. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu, pengisian selanjutnya ini tidak usah kita isikan. Kita klik berikutnya lagi, daftar harta kekayaan, daftar harta dan kewajiban ya, jumlah keseluruhan harta yang pada akhir tahun pajak. Oke, daftar harta dan kewajiban tadi kita klik berikutnya juga. Kemudian kita di bagian pernyataan, dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi, kita klik saja setuju ya, kita klik setuju, kemudian kita klik selanjutnya. Nah, kemudian ini langsung ke halaman terakhir ya. Jenis formulirnya tadi yang sudah kita isikan, pembetulan nihil, jumlah lengkap.
ambil kode verifikasinya misalnya ya. Ini kita klik saja. Kemudian pilih pengiriman kode verifikasi bisa lewat email ataupun SMS ke nomor yang sudah ada tertera ya. Kita klik saja ke email ya. Oke. Nah, kita tinggal menunggu kode verifikasinya ya. Nah, 165 harus sesuaikan yang terkirim ke ataupun yang kita terima di alamat email kita ya. Kemudian kita kirim SPT ya Bapak Ibu. Kita klik kirim SPT. Nah, berdasarkan ketentuan perpajakan, Anda tidak wajib menyampaikan SPT tahunan mengenai permohonan wajib pajak non-efektif. Permohonan dapat diunduh di sini ya. Penghasilan Anda di bawah PTKP ya, ataupun di bawah penghasilan tidak kena pajak. Kita klik tutup saja. Kemudian kita berikan respon terhadap layanan ini, kita klik puas. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu ya cara melapor pajak tahunan ya. Nah, kemudian kita bisa melihatnya kembali tahun 2022 ini dengan status nihil ya. Nah, kita bisa mengirim ulang BPE-nya. Oke. Nah, seperti itu Bapak Ibu cara melapor pajak tahunan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Kita akhiri semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.